Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, khusus Ketua DKM Masjid Jami' Ma'mur Klender, akhina fillah Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Irianto Warid MA, segenap para sesepuh, para pengurus, hadir bersama kita guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Matsani, wa ta'anallahu bi tuli hayati. Jamaah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Muhammad Shatta Ad-Dimyati. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, kita masih berbicara tentang seputar zakat fitrah ya. Itu dari bawah ke atas 16 baris tuh. Ada walau raj'iyatan ya. Ketemu? Halaman berapa? Faiz, halaman berapa? 50 ya. Halaman 50 baris ke-16 dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Ini bangkunya empuk banget. Saya empuk apa? Jadi neken perut. Iya. Baik. Itu yang kemarin kita berbicara tentang
yang wajib ya mengeluarkan zakat fitrah ya. Amman, kepada siapa yang wajib kita mengeluarkan zakat fitrahnya katanya? Amman ai an kulli muslimin ya tulzimuhu nafaqatuhu. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini, marhaban Abu Yasir Sadri, kepada semua orang muslim ya yang wajib diberikan nafkah ya, bizauziyatin seperti istri, au milkin atau budak yang kita miliki, au qarabatin atau kerabat ya. Kalau istri kita berikan nafkah, budak jadi kewajiban kita, kerabat maka juga kita wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka ini ya. Ini kemarin sudah kita bahas, sedikit aja. Kapan bayarnya? Hin dan ghurub, ketika matahari terbenam. Walau raj'iyatan ya, meskipun juga wanita yang sudah ditolak rujuk. Kita mengenal ada tolak raj'iyah, ada tolak bayin. Kalau tolak rujuk itu setelah ditolak masih masa iddah, kita lelaki masih bisa rujuk, datangin lagi istrinya, bayi-bayin lagi. Maaf neng, kemarin saya salah omong, abang emosi, jadi lagi ya. Nah berarti dia masih kewajiban suami itu ngeluarin zakat fitrah. Ada satu lagi yang namanya tolak bain. Kalau tolak bain sudah ibarat sudah tolak kubro, sudah tolak ketiga kali. Nah itu kita nggak bisa lagi nikahin ke istri kita kecuali ada hail. Istri kita nikah dulu sama orang lain, tapi nikah bener-beneran. Kebetulan dia cerai, nikah lagi bukan? Paham ya? Itu namanya tolak bain. Nah, au hamilan bainan, atau ya yang masih menjadi kewajiban suami memberikan zakat fitrah itu apa? Seorang istri yang sudah kita tolak bain, tapi dia kondisinya lagi hamil. Nah, karena dia dari kondisi hamil, maka masih tanggung jawab suaminya keluarin. Paham? Jadi di sini ya, atas siapa nih wajibnya mengeluarkan zakat fitrah? Atas semua orang muslim ya yang wajib diberikan nafkah ya, seperti istri wajib ya. Kemudian milkin itu apa? Budak yang dimiliki oleh tuannya. Kerabat, nah, suami ini wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada mereka semuanya, juga kepada tadi wanita yang sudah ditolak raj'iyah ya, kan dia masih bisa kembali. Au hamilan bainan, atau ya apa namanya, dia sudah ditolak bain ya, tapi dalam kondisi hamil, maka masih tanggung jawab suami itu. Belum ya. Jadi cerainya udah cerai habis dia tuh, udah nggak bisa lagi bersatu lagi, kecuali dia harus nikah dengan orang lain dulu. Nah dia kan dalam kondisi hamil, itu masih tanggung jawab si suami ngeluarin zakat fitrah, gitu ya. Dan soal hamil kan idahnya belum hamil Iya, dan masih karena hamil itu ada tanggung jawabnya. Jadi walau amatan, meskipun dia seorang budak. Kemudian fayalzamu fitratuhuma ya,
Maka wajib bagi seorang suami fitratuhuma, mengeluarkan zakat fitrah untuk keduanya tadi. Untuk siapa? Wanita yang ditolak ruj'iyah dan hamil ba'in. Itu masih tanggung jawab suami mengeluarkan zakat fitrah untuk keduanya. Kana faqatihima, sebagaimana juga masih kewajiban suami memberikan nafkah. Ya. Udah ya. Wala tajibu an zawjatin nasizatin lisuquti nafaqatiha anhu. Dan ya, tidak wajib ya bagi seorang suami mengeluarkan zakat fitrah ya bagi siapa? Bagi istri yang nusus, istri yang durhaka sama suami ya. Lisuqutiha nafaqatiha anhu, karena udah gugur tuh ya. Udah gugur apa? Si suami memberikan nafkah kepada istri yang tadi durhaka. Karena udah bukan tanggung jawab suami, maka zakat fitrahnya juga bukan tanggung jawab suami. Paham Pak? Ya. Nanti misalnya kejadian begitu, lalu udah cerai, udah pisah masing-masing. Tapi berantem aja nih. Iya. Kalau berantem ada mulut biasa itu. Bumbunya. Jadi katanya kalau orang belum pernah berantem sama istrinya, kemungkinan dua kalau salah. Kemungkinan dia belum nikah. Baik. Terus ya. Bal tajibu 'alaiha in kanat ghaniyah. Nah, bahkan wajib atas diri itu wanita yang tadi apa namanya, yang wanita yang durhaka itu, wajib atas dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri ya, in kanat ghaniyah, jika dia orang yang kaya. Kemudian wala an hurratin ya, dan katanya tidak wajib bagi suami mengeluarkan zakat fitrah bagi apa? Orang yang merdeka. Ya. Ghaniyah, kaya lagi dia. Ghairi nasizatin. Ya. Tapi dia kagak durhaka sama suaminya. Tahta mu'sirin. Kondisinya dalam apa? Katakanlah melarat. Ya, ini si suaminya lagi kagak punya uang. Artinya gini pemahamannya. Ini kalau baca di syarahnya lebih enak lagi. Artinya tidak wajib bagi seorang suami yang tahta mu'sirin lagi melarat kagak punya, mengeluarkan zakat fitrah untuk ya istrinya yang merdeka, yang kaya, dan dia kagak durhaka. Paham ya? Istrinya kaya, akhlaknya bagus, ini suaminya nggak punya apa-apa, pengangguran lah, kagak. Jadi jatuh wajib bagi suaminya mengeluarkan zakat buat si dia. Nah dia mampu. Fala talzamu alaihi, maka tidak wajib atas siapa? Atas si suami yang kere tadi ya, lintifai yasrihi ya, sebab dia emang agak punya, masih apa. Wala alaiha likama ditaslimiha nafsaha lahu ya, dan tidak juga wajib atas siapa? Atas tu istri ya, apa? Mendapatkan zakat fitrah dari si suami. Kenapa? Likamali taslimiha nafsaha gitu. Karena dia udah sempurna menyerahkan dirinya kepadanya. Kepada siapa? Kepada si
pada si suami, ya. Saya nanti minta bangku yang keras aja ya. Ini duduk begini, perutnya nafas aja maksudnya. Wala an waladin saghirin ghaniyin, dan tidak wajib juga seorang bapak mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang kecil, tapi saghirin, ya, ghaniyin, anak kecil tapi dia kaya, itu kagak wajib bagi bapak mengeluarkan zakat buat dia. Kayaknya dari mana? Hah? Kira kaya. Mungkin dibagi mengkongnya kan. Ya. Fatajibu min malihi. Si anak kecil itu wajib mengeluarkan zakat fitrah min malihi, dari hartanya sendiri. Paham ya? Ada anak kecil nih, dia punya bapak juga. Ini anak atau kaya. Kalau zaman sekarang sih bisa aja. Ini anak ternyata artis, kaya, bapaknya biasa aja. Jadi bapak kagak wajib mengeluarkan zakat fitrah buat si anaknya, ya. Kan banyak sekarang anak-anak kecil kaya ya, main TikToknya kaya deh. Ya, maka fatajibu, maka wajib ya mengeluarkan zakat fitrah min malihi, dari harta si anak kecil yang kaya tadi. Fa in akhrajal abu anhu min malihi jaza. Seandainya bapaknya yang mengeluarkan zakat fitrah ya dari harta bapaknya, jaza, dibolehkan. Paham ya pemahamannya? Kagak ada kewajiban bagi bapak mengeluarkan zakat fitrah pada anak kecil tapi dia kaya. Satu. Kemudian jika si bapak juga mengeluarkan zakat fitrah buat anak kecil itu, jaza, dibolehkan. Ya. Waraja'i inna wa arrujua, dan dia apa? Niatnya akan nanti minta diganti, minta dipulangin, ya. Tiba-tiba ditalangin dulu. Nah, mungkin anaknya sibuk kali, udah bapak dulu yang bayarin dah, ini ganti ya, udah diganti, ya. Kan zaman sekarang banyak anak lebih kaya di bapaknya, ya. Itu penyanyi yang dari Palembang tuh, tetangga istri saya tuh. Di sana ibunya biasa aja, orang kampung. Ya, ketika menang di Idol itu jadi kaya. Ya. Ada contoh yang gampang kita cari gitu. Saya nanya, emang ada anak kecil kaya? Ada aja. Wa fitratu waladiz zina ala ummihi. Nah, nih. Dan bagaimana anak zina? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dia? Wa fitratu waladiz zina al ummihi. Dan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi anak zina itu atas ibunya. Ya. Wala an waladin kabirin qadirin ala kasbin, dan tidak menjadi ya kewajiban atas ayah mengeluarkan zakat fitrah kepada anak laki-laki yang udah gede dan dia sudah mampu bekerja. Ya, contoh, saya punya anak tamatan SMA misalnya, kan udah dewasa tuh, apalagi dia S1, dia udah kerja, udah mampu, kagak ada kewajiban bagi bapaknya ngeluarin zakat buat dia, artinya dia sudah bisa ngeluarin sendiri. Gitu. Paham? Berikutnya, wala tajibul fitratu an qannin kafirin, dan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah ya kepada siapa? Kepada budak yang kafir. Wala an murtaddin, dan tidak juga wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada si orang murtad, illa kecuali in ada li Islam,
Ketika dia kembali ke Islam, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Contoh, Pak Asep atau murtad, ya, pindah ini, dia nggak wajib ngeluarin zakat fitrah. Dapat hidayah, Islam lagi, wajib zakat, gitu ya. Fikih, 3 kali juga boleh. kan fikih harus dijelasin begitu biar jelas. Oke. Berikutnya, wala talzamu ala zauzi fitratu khadimati zaujah. Ya. Dan tidak wajib juga, ya, mengeluarkan zakat fitrah. Ini semuanya talzamu larinya ke zakat fitrah. Dan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi suami, ya. Kepada siapa? Khadimi zaujah, kepada pembantunya istri. Ya. In kanat amatuhu. Jika si pembantunya ini apa? Budaknya. Au amataha, atau budaknya si istri, ya. Wa akhdamha iyyaha, yang diperintahkan untuk berkhidmah kepada siapa? Kepada si istrinya, gitu ya. Betul ya? Tadi saya takut salah omong. Saya ulang ya. Wa talzamu 'ala zauj fitratu, dan wajib atas suami mengeluarkan zakat fitrah bagi siapa? Bagi pembantu istrinya. Ya, wajib. In kanat amatah, jika dia seorang budak, au amataha, atau budaknya si istrinya, wa akhdamaha iyyaha, yang diperintahkan oleh si suami itu budak untuk berkhidmat kepada istrinya. Artinya apa? Kewajiban bagi suami mengeluarkan zakat fitrah buat si pembantu itu, ya, gitu. Ini memang kalau nggak teliti salah baca wa'atop, jadi salah pemahaman, ya. Selesai ya. Jadi kalau pembantu itu wajiban atas siapa? Atas suami, ya, karena dia sudah berkhidmat sama istrinya. Beda nanti kalau pembantunya itu, ya, yang dibayar, beda, ya. La muajjaratan, ya, bukan pelayan atau pembantu yang digaji. Kalau dia dapat gaji, dia, ya, bukan kewajiban suaminya tuh, dia udah sendiri kewajibannya. Wa man sahibataha, dan orang, ya, atau wanita yang sahibah, menemani istrinya, walau biidnihi, meskipun sudah izin suami, alal muhtamad, atas pendapat yang muhtamad. Paham maksudnya? La muajjarata, ya, artinya kalau pembantu yang dibayar, ya, atau ada orang dia nemenin siapa? Nemenin istrinya, bilang gini, "Pah, nanti saya selama bapak pergi ada teman menemenin saya di rumah." Ya. Nah, itu sama dengan orang yang bekerja, yang digaji, itu bukan tanggung jawab suami untuk ngeluarin zakat kita. Bahaya ini. Ya. Meskipun dia udah dapat izin dari suaminya. Gitu ya. Wa 'ala sayyidi fitratu amatihi al-muzawwajah li mu'sirin. Dan wajib atas tuan, ya, mengeluarkan zakat fitrah kepada budaknya, ya, budaknya
yang apa? Yang muzawwijah li muslim, yang suaminya melarat itu. Suaminya kere, ya, kewajiban atas tuannya kan sebetulnya kalau suaminya kaya kewajiban suami, tapi suaminya kere dan dia budak ada tuannya, maka kewajiban bagi tuannya mengeluarkan zakat fitrah buat dia. Paham ya? Syarahnya wa tajibu ala sayyid, dan wajib atas tuan fitrata ammatihi antazawwijah, mengeluarkan zakat fitrah bagi budaknya yang suaminya kere, gitu ya. Wa 'alal hurratil ghaniyah al muzawwijah li 'abdin la 'alaihi walau ghaniyah, ya. Dan atas orang yang merdeka, yang kaya, ya, yang suaminya itu budak, la alaihi, tidak juga kewajiban atas dia, atas tuan, walau ghaniyan, meskipun dia orang kaya, ya. Ay la tajibu al abdi, tidak wajib bagi seorang hamba, ya. Ini kan keren. Wa alal hurratil ghaniyatil muzawwijah li 'abdin la alaihi, ya. Kagak wajib atas seorang hamba mengeluarkan zakat fitrah kepada ini al hurrah, kepada wanita yang merdeka yang kaya, ya, yang suaminya itu budak, begitu. Jadi kagak wajib. Paham ya? Suaminya budak, isinya orang kaya, kagak kewajiban bagi suami yang budak keluarin zakat fitrah buat si wanita yang kaya ini isinya, ya. Walau ghaniyan, meskipun tuh si budak juga orang kaya, enggak kewajiban. Kenapa? Karena isinya tuh udah kaya, dia wajib ngeluarin sendiri, begitu ya. Terus qala fil bahri, kemudian Imam Rawiyani berkata dalam kitab beliau namanya kitab Al-Bahr, walau ghaba az-zawju fa li zawjiyati iqtiradu nafaqatiha lid-darurah. Lau ghaba, seandainya seorang suami pergi, ya, pergi nih, walam yadruk li zawjatihi nafaqatan. Ini syarahnya, ada suami pergi tapi kagak ninggalin nafkah buat istrinya, ya. Fali zaujati iqtiradun, maka boleh bagi itu istri berhutang, ya. Tapi berhutangnya apa? Nafaqatiha lidarurah, karena darurat untuk nafkahnya dia, ya. La fitratiha, bukan untuk membayar zakat fitrah. Paham? Seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya, suaminya kagak ninggalin ATM lah di rumahnya, ya. Maka ini istri boleh pinjam uang untuk kebutuhan dia, boleh tuh, ya. Ada lagi juga perkataan atas izin qadi, ya. Tapi dia kagak boleh pinjam uang untuk bayar zakat fitrah. Paham? Nah. Walau ghaba zawju, seandainya suami pergi, ya, kagak ninggalin apa-apa, ya, kagak ada yang buat makan keluarga lah. Fali zaujati iqtiradu nafaqatiha lid-darurah, maka boleh bagi seorang istri
ya dia minjam ya kepada orang lain ya karena kondisinya yang sangat mendesak. La fitratiha, bukan untuk membayar zakat fitrah. Nggak perlu izin lagi ya. Iya, nggak perlu izin lagi, emang dia butuh. Ya, Makan. kalau makan anaknya nangis terus, udah bilang sama tetangganya minjem dah, sama teman dekatnya minjem dah. Nanti kalau suami saya pulang dibayarin. Ya. Nah, tapi minjemnya itu untuk apa? Kebutuhan nafkahnya, bukan untuk zakat fitrah. Li'annahu al-mutalabu. Karena sesungguhnya suami itulah yang apa? Yang berkewajiban ya mengeluarkan zakat fitrah. Wa kadza ba'duhu al-muhtaj. Demikian juga ya. Maksudnya apa nih? Boleh demikian juga ya syaratnya. Boleh maksudnya ala far'ihi atau usulihi. Dibolehkan juga ya bagi apa orang tua, bagi anak ya, bagi orang yang membutuhkan dia apa berhutang begitu, berhutang ya, tapi lin nafaqah, untuk kebutuhan hidupnya ya. Ini tambahan aja nih, wa kadza ba'duhu al-muhtaju. Demikian juga sebagiannya orang yang memerlukan, artinya seorang bapak, seorang anak, jika dia emang enggak punya apa-apa, dia dibolehkan berhutang, tapi untuk kebutuhan sehari, bukan untuk zakat. Nah, itu di situ penekanannya. Dasar bukan emas. Nah, buat kebutuhan mendasar ya. Kemudian watajibul fitratu ala man marra amman dzukira, dan diwajibkan zakat fitrah ala man marra ya amman dzukir, kepada orang-orang yang telah kita sebutkan tadi ya. Jadi orang-orang yang tadi berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu in fadala an quti mumawwanin. Nah, jika orang tadi ada kelebihannya dari sisi makanan pokok ya, untuk ukuran 1 hari 2 hari dia lebih, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Lahu talzimuhu mu'natuhu min nafsihi wa ghairihi ya, wajiban baginya ya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian kapan ngeluarinnya? Yauma idin wa lailatahu ya, pada hari Id, lebaran dan malamnya. Maksudnya selambat-lambatnya mengeluarkan zakat fitrah itu pada hari raya Idul Fitri dan malamnya. Jangan sampai khatib naik mimbarnya ya. Wa anmal basin. Nah, ini baunya bau atop juga. Dan orang yang boleh mengeluarkan zakat fitrah, orang-orang yang tadi disebutkan tadi, jika dia juga berlebihan dalam sisi pakaian ya. Wa maskanin, dan punya juga kelebihan dalam sisi tempat tinggal. Wa khadamin yahtaju ilaihima ya, dan pembantu ya yang apa, nggak nyambung deh kepala saya ini. Wa khadamin yahtaju ilaihima, dan pembantu yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh dirinya sendiri, tadi kan min nafsihi
ya, atau orang yang dinafkahi, ya. Huwa au mumawwanuhu, ya, dia atau yang dinafkahinya. Kemudian yang keempat, wa andainin, ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu jika dia sudah apa? Sudah katanya punya kelebihan dari andainin, membayar hutang. Dia udah bayar hutang, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Alal mu'tamadi, ya, ini menurut pendapat yang mu'tamad, Syekhul Islam Ibnu Hajar Indaramli. Khilafan lil majmu'i, ya, ada selisih pendapat di dalam kitab Al-Majmu' walau muajjalan, meskipun ditunda. Ya, maksudnya gini, tetap Bapak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bapak punya hutang, tapi dihitung-hitung hutang itu tuh masih, kalau dia nanti bayar, meskipun bayar hutangnya masih ditunda, dia masih ada lebih buat ngeluarin zakat, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah itu walau muajjalan, meskipun utang, pembayaran utangnya itu ditunda, gitu. Berikutnya, wa in radiya sahibuhu bitakhir. Nah, jika orang yang dipinjamin utang itu, ya, dia ridho tuh bayar utangnya diakhirkan, ditunda. Paham? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya, jika dia sudah ada kelebihan untuk bayar hutangnya, meskipun bayar hutangnya itu dia masih ditunda, tapi dia hitung-hitung nih masih cukup nih, ya, nanti bayar hutang sekian, kalau ada orang, masih ada lebihnya. Tapi yang ngasih hutang tuh ridho. Kalau dia kagak ridho, nggak boleh, ya. Baik. Kemudian ma yukhrijuhu fiha. Nah, ini tentang apa yang tadi diperselisihkannya. Ai al-fitratu, tentang zakat fitrah. Wa hiya ai zakatul fitri sa'un. Nah, ada sedikit perselisihan dalam sisi ulama, terutama dalam kitab Majmu', tentang apa? Tentang ukurannya, ukuran zakat fitrah, ya. Ai zakatul fitri sa'un, ya. Ada yang mengatakan satu sa' itu 2,4 kg. Mungkin kalau diliterin jadi 3,5, ya. Kan kalau kiloan lebih banyak daripada literan, ya. Jadi satu sa' itu, ya, 2,4 kg. Mungkin kalau uang kitanya mah 3,5 liter berasnya, ya. Iya, karena 1 kilo itu 1 liter seperempat liter lebih, kan. Wa huwa arba'atu amdan. Nah, satu sa' itu huwanya kembali ke sa'. Satu sa' itu adalah 4 mud. 4 mud. Ini kan gaya hitung-hitungan Baghdad, ya. Wal muddu ritlun, ya, wa thuluthun. Dan 1 mud itu, ya, katanya thuluthun, berarti sepertiga. Sepertiga itu kalau di ini berarti 6 ons, gitu katanya, ya. Wa qaddarahu, dan 1 mud itu diperkirakan
Kalau orang pakai tangan nih katanya jama'atun bihafnatin bikaffainin mu'tadilaini, ya. Katanya seukuran apa? Sedangnya dua telapak tangan. Dua telapak tangan nih, satu mud. Gitu. An kullin wahidin, dari setiap orang. Ya. Min ghalibi quti baladihi, ya, yang dikeluarkan itu apa? Dari kebiasaan qut. Apa qut? Makanan pokok baladihi, negaranya. Kalau kita beras, tadi beras, ya, ada yang dengan korma, ada yang dengan gandum. Ay baladil muadda anhu, artinya negara yang dia menunaikan zakat. Fala tujzi'u min ghairi ghalibi qawtihi qawti muaddin, katanya. Ya. Dan apa? Tidak tujzi'u, dan tidak dibolehkan min ghairi ghalibi qutihi, ya, bukan dari kebiasaan makanan pokoknya. Bapak-bapak di Klender makannya beras apa jagung? Beras. Atau mentang-mentang punya jagung banyak pakai jagung, jadi kagak boleh, ya. Harus keluarin zakatnya juga dengan beras, ya. Jadi fala tujzi'u min ghairi ghalibin, min ghairi ghalibi qutihi, ya. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah min ghairi ghalib, dari yang bukan kebiasaan qutihi, makanan pokoknya, au quti muaddin, atau makanan pokok yang biasa ditunaikannya, gitu ya. Jamaah, saya sebetulnya tadi pengen mengulang lagi yang tadi kita baca. Saya tadi ini suka sekarang zauk gitu tuh. Udah saya siapin di zauk yang enakan dikit cara menerjemahnya biar pendengarnya paham, ya. Tapi pas tadi saya baca tuh ada sedikit saya perasaan kayak udah saya menggunakan tadi contoh-contoh, tapi jamaah paham gak? Nyambung gak? Ya, ada yang suka macam itu dengan ini. Kalau nyambung berarti saya bersyukur, senang, ya. Artinya jangan sampai kita ngaji banyak-banyak tapi kagak paham, ya. Paham ya? Baik. Tadi ini di sini watajibul fitratu ala man marra amman dzukira, dan wajib mengeluarkan zakat fitrah ala man marra amman dzukira, atas, ya, orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya. Tadi kan kembali ke sebelumnya. Siapa saja tadi itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ya, bagi semua orang muslim tuh yang merdeka. Tapi tadi ada beberapa pengecualian, ya. Anak kecil kaya, dia wajib nggak? Wajib. Kaya dia kan tadi kan, dia boleh. Tapi bapaknya boleh nggak ngeluarin zakat pakai hartanya bapaknya? Boleh. Tapi nanti niatnya digantiin, ya. Seorang tuan, dia wajib nggak mengeluarkan zakat untuk pembantu istrinya? Wajib. Wajib nggak dia ngeluarin zakat fitrah bagi teman istrinya yang hanya nemenin doang bapak? Enggak wajib, ya. Gitu. Bagi suami yang nggak
mampu ya dia tapi ibunya kaya. Ya, bagi suami yang kere, isinya kaya, kagak wajib. Bagi istri yang durhaka, kagak wajib suami. Ya, kewajiban atas diri dia. Bagi wanita yang ditolak raj'i, masih kewajiban suami. Bagi wanita yang tolak bain tapi kondisi lagi hamil, kewajiban suami. Paham ya? Itu amman marra dzikra. Kewajiban membayar zakat fitrah bagi orang-orang yang tadi telah disebutkan. Nah, bahasa Arab itu amman dzikra itu enak, tapi kembalinya ke belakang panjang. Ya, ini uslub itu yang dikenal nih Batul Muin punya ini ada sedikit rumit dikit ya. Jadi alaman marra atas orang-orang yang telah lewat, amman dzikra yang telah disebutkan. Jika dia in faddala an qutim mumawwanin, jika dia punya kelebihan dari makanan pokoknya ya. Mumawwanin ini makanan pokok, di bawahnya ada sedikit. Kenapa dia pakai mumawwanin, kagak langsung pakai mu'nah dua itu ya, tapi intinya maknanya sama ya. Kemudian kapan waktu selambat-lambatnya ngeluarin zakat fitrah? Yauma idin wa lailatahu, pada hari Idul Fitri dan malamnya tuh ya. Jangan sampai besoknya lagi setelah khatib naik mimbar ya. Kemudian yang kedua ada wawunya watab juga, maksudnya in faddala an malbasin, jika dia juga punya kelebihan dalam sisi pakaian, nah, itu dianggap dia layak mampu berzakat. Kemudian in faddala an maskanin, jika dia juga punya kelebihan tempat tinggal ya. Kontrakannya banyak. Wa khadamin yuhtadu ilaihima, dan jika dia juga punya kelebihan pembantu ya, yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri atau orang lain ya, untuk diberikan nafkah. Kemudian wa andainin ya, jika dia juga sudah punya kelebihan aizada andainin dari membayar hutang ya, alal mu'tamad, atas orang yang mu'tamad. Wa in kata walau muajjalan, meskipun dia mau bayar hutang itu tertunda, tapi dia dikatakan orang yang punya kelebihan dalam kesanggupan tuh ya, maka dia dikatakan orang yang boleh mengeluarkan zakat begitu. Kemudian wa in radiya sahibuhu bi ta'khir, itu pun ada ini jika orang yang ngasih ngutangnya tuh ridho sama dia, bayarnya ditunda. Nah, ya. Jadi masih berkaitan gitu. Adapun ma yukhrijuhu fiha, itu nyambung kemana tadi? Khilafan lil majmu'i ma yukhrijuhu fiha. Ya. Ada perselisihan perbedaan di dalam kitab Al-Majmu', apa yang dikeluarkannya ya fiha di dalam zakat fitrah. Wa hiya ay zakatul fitri sha'un. Ya. Keluarkan zakat fitri 1 sa'. Nah, 1 sa' ini berapa? Wa huwa arba'atu amdad, yaitu 4 mud. Muddani amdan ya, 4 mud yang taksir. Kemudian emang 1 mudnya berapa? Wal muddu ritlun wa thulusun. 1 mud itu 1 liter 1/3.
Ya. Itu kalau saya cari-cari mana seperti 6 ons. Wa qaddarahu, dan 1 mud itu qaddarahu diperkirakan. Nah, ya. Yang zaman dulu kagak ada takaran, udah pakai tangannya begini. Ya, tangan anak kecil apa tangan siapa? Jama'atun bihafnatin bikaffaini mu'tadilaini. Nah, ya. Apa istilahnya? Sepenuh, ya, 2 tapak tangan tapi yang sedang, bukannya kecil, bukannya gede. Kan tentunya telapak tangan Bapak Padel beda dengan ya, beda. Itu an kulli wahidin, dari setiap orang, ya. Muta'alliqun bi mahdhufin sifatin lisain. Kemudian, ya, min ghalibi quti baladihi, ya, zakatnya itu dikeluarkan dari kebiasaan kut. Apa kut? Makanan pokok baladihi, negaranya. Ai baladil muadda anhu, ya, artinya negara yang dia. Di Ambon kan sagu ya. Iya. Kalau orang Ambon pakai sagu ya sagu gitu. Alhamdulillah ini kan jago gitu. Kemudian terakhir fala tujzi'u min ghairi ghalibi qutihi. Bacanya fala tujzi'u, tidak dibolehkan, pakai tak semua tuh sama tunbih, mengeluarkan zakat fitrah min ghairi ghalibin, yang bukan kebiasaannya, artinya yang bukan kebiasaan qutihi, makanan pokoknya, ya. Al quti muaddin, atau makanan pokok yang di apa yang sudah umumnya, ya. Au baladi, atau negaranya. Li tasawwufin nufusi lidzalik, ya. Agar apa? Agar jiwanya senang tuh. Kalau kita agak pernah makan sagu, ya orang Jawa kita dibagi sagu, kan kagak nerimanya kurang enak. Kalau beras, wah besok kita bikin gitu, ya. Ada, ya, habis. Allahu a'lam bishawab. Dikit lagi pada. Ya, semoga bermanfaat. Semoga semuanya istiqomah dalam menuntut ilmu. Ini jadi wazifah kita, jadi wirid kita nih. Istiqomah begini, duduk dan niat. Ini Allah turunin terus rahmat terus berhenti, ya. Orang yang punya wirid, punya wazifah, insya Allah ada waridnya, keberkahan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma faqihna wa faqih auladana warzuqna wa zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran amalan salihan maqbulan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin mungkin Allah